Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu. Anak-anak sekalian yang berbahagia, selamat datang di SMA Negeri 10 Malang. Kali ini saya akan menyampaikan materi di MPLS ini tentang kurikulum adaptif dan belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Kurikulum SMA Negeri 10 Malang itu menerapkan kurikulum 2013 dengan sistem SKS. Di sini sekolah akan memberikan pelayanan pada anak sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing. Sehingga nanti masa studinya itu bisa 4 semester, 6 semester, sampai bahkan 8 semester. Nah, nanti anak-anak tinggal pilih. Mau yang 4 semester, 6 semester, atau bahkan 8 semester. Ingat, 8 semester itu berarti 4 tahun. Yang kedua, beban belajar per semester untuk kelas 10 itu ada 44 SKS, sedangkan kelas 11 dan kelas 12 itu 46 SKS. Namun karena kondisi pandemi seperti saat ini, maka nanti kurikulum kita akan mengalami perubahan ya, sehingga alokasi waktunya juga disesuaikan. Di sini sekolah akan menggunakan alokasi waktu adaptif namanya. Kelas 10 nanti hanya ada 36 jam pelajaran, kelas 11 dan 12 itu 38 jam pelajaran. Adapun pelaksanaan pembelajarannya nanti akan dilaksanakan secara daring dan luring secara bersamaan atau blended learning. Tapi untuk minggu pertama atau bahkan mungkin bulan pertama, yaitu bulan Juli ini, nanti anak-anak akan belajar secara daring penuh. Berikutnya adalah periode jam pembelajaran adaptif di masa pandemi COVID-19. Untuk hari Senin sampai Kamis, itu ada 8 jam pelajaran. Mulai jam pertama 07.00 sampai 07.30 dan seterusnya. Nanti jam ke-8 itu adalah 10.45 sampai 11.05. Jadi nanti 1 jam pelajaran itu adalah 30 menit. Kemudian ada istirahat setelah jam ke-4 itu hanya 15 menit. Sedangkan hari Jumat itu akan dimulai pukul 06.45 sampai 07.30, yaitu dengan kataman atau pengkajian kitab suci masing-masing ya. Dan nanti pembelajaran akan diakhiri pada pukul 10.45, sama istirahatnya 15 menit. Baik, berikutnya kita akan lanjutkan dengan belajar efektif ya, belajar efektif. Pengertian belajar efektif. Belajar efektif adalah proses pembelajaran yang berhasil guna, yaitu proses pembelajaran yang mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik. Belajar efektif ini nanti diharapkan dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Nah, sekarang kita mulai dengan tips yang pertama ya. Yang pertama adalah atur waktu belajar. Langkah pertama adalah susun jadwal belajar. Jadi anak-anak nanti di rumah membuat jadwal belajar sendiri sesuai dengan karakter masing-masing ya. Tentunya di sini mungkin jadwal belajar si A sama si B berbeda. Jadi tergantung masing-masing anak. Kemudian setelah kita susun jadwal belajar, tentunya kita harus konsisten. Artinya adalah kita harus konsisten untuk melaksanakan jadwal yang telah kita buat itu. Jangan sampai nanti kita membuat jadwal belajar, kemudian tidak kita laksanakan. Nah, itu nanti percuma ya. Dan berikutnya kita harus disiplin ya. Jadi kita harus
belajar sesuai dengan jadwal tersebut mulai jam berapa sampai jam berapa ya. Jadi jangan sampai jadwal yang telah kita buat sedemikian rupa tetapi ternyata tidak kita laksanakan dengan konsisten dan tidak disiplin. Yang kedua adalah ciptakan belajar nyaman. Nah, bagaimana menciptakan belajar nyaman? Tentunya tempat belajar kita harus kita bersihkan ya. Dengan tempat yang bersih tentunya kita akan nyaman ya berada di dalamnya. Kemudian rapikan ya, jadi buku-buku yang berserakan, kertas-kertas yang tidak diperlukan, nah itu dibuang ya di tempat sampah. Buku-bukunya dirapikan sehingga pemandangannya akan lebih menyenangkan. Dan yang ketiga adalah hias ya, hias tempat belajar kalian. Jadi dihias sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Bisa dihias dengan ya slogan-slogan ya, atau semboyan-semboyan, atau mungkin kalau yang perempuan suka bunga ya tempatkan aja bunga di tempat belajar kalian. Atau mungkin kalian pinter melukis ya, tempelkan aja lukisan-lukisan kalian, atau mungkin foto-foto kalian yang mungkin bisa menambah semangat kalian belajar. Kemudian yang ketiga adalah manfaatkan teknologi ya, manfaatkan teknologi. Nah, di sini memang dalam belajar daring ini mau nggak mau harus ya kalian menyediakan laptop atau PC atau paling tidak smartphone ya, harus ada. Kemudian sediakan jaringan internet. Jadi kalau belajar daring itu pasti ya harus ada internet. Jadi harus pastikan dulu internetnya terpasang dengan baik, kemudian kalian akan siap untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Kemudian yang ketiga, kendalikan ya, maksudnya adalah kalian harus bisa mengendalikan diri untuk menggunakan internet ini dengan baik ya, dengan positif. Jadi jangan sampai nanti data atau wifi kalian itu habis karena penggunaan internet yang tidak positif ya, mungkin untuk hal-hal yang ya kurang memberikan manfaat bagi kalian. Jadi benar-benar harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat, pilih cara belajar yang sesuai, karena setiap anak itu memiliki cara belajar yang berbeda-beda ya. Jadi karakteristiknya juga berbeda-beda. Ada yang suka musik, nah kalian bisa belajar sambil mendengarkan musik. Tapi ada juga orang yang tidak bisa belajar kalau berisik ya, jadi bisanya kalau menyepi gitu ya. Ada juga yang suka ngemil, nah, silakan aja sambil belajar sambil ngemil, tapi jangan sampai nanti makanannya habis tapi belajarnya belum dimulai. Nah ini percuma nanti ya. Kemudian yang ketiga, ada yang suka suasana sepi. Nah, tadi yang saya katakan menyepi tadi ya. Mungkin bisa belajar di kamar sendiri, atau mungkin di tepi sungai ya, atau di tengah sawah, di gubuk sawah, bisa saja ya. Kalau Pak Ali dulu sukanya di tepi sungai atau di sawah. Zaman dulu ya, sekarang nggak tahu sawah masih ada nggak ya. Baik, yang kelima adalah pilih media belajar yang tepat. Pilih media belajar yang tepat. Karena dengan memilih belajar yang tepat, nanti tentunya kalian akan tertarik untuk belajar materi yang bersesuaian ya dengan media tersebut. Kemudian dengan media ini kita nanti akan lebih fokus ya, lebih fokus belajarnya. Dan tentunya diharapkan dengan media yang tepat, kalian bisa lebih cepat dan lebih mudah memahami materi yang sedang kalian pelajari. Kemudian tips yang keenam adalah diskusi dengan teman ya, diskusi dengan teman. Karena kadang kita tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sendiri ya, maka kita perlu teman untuk berdiskusi. Maka dari itu silahkan untuk membuat grup daring ya, grup daring. Kira-kira teman kalian yang cocok ya, yang sesuai siapa saja, mungkin 5 orang atau berapa gitu ya. Kemudian kalian membuat grup ya, buat grup WA untuk bisa WA atau mungkin pakai Google Meet dan sebagainya. Nah, dipakai nanti untuk
diskusi ya. Jadi tidak harus bertemu ya, tidak harus bertemu langsung, tapi bisa juga daring ya. Kemudian, nah ini harus punya komitmen ya. Jadi kalau sudah ada grup daring untuk diskusi itu, yang harus komitmen semua anggotanya. Jadi jangan sampai nanti 5 orang, besoknya tinggal 2 orang, nah itu ya. Jadi harus benar-benar punya komitmen. Jadi harus ada semacam janji gitu ya, janji setia untuk selalu bersama ya, berlima itu untuk selalu diskusi ya, kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang perlu didiskusikan. Kemudian biasakan terbuka ya, terbuka dengan teman, kepada teman grup ya terutama ya, kalau ada materi-materi yang kalian tidak paham. Jadi tidak usah malu-malu ya, karena kalian hanya berlima, atau ya tidak usah terlalu banyak pokoknya ya. Jadi saya kira berlima itu sudah cukup untuk diskusi. Kalau terlalu banyak nanti malah terlalu banyak ngobrolnya ya. Jadi tidak ada manfaat dari diskusi itu. Kemudian tips yang ketujuh adalah belajar dengan serius ya, belajar dengan serius. Caranya gimana? Ya, sediakan sumber belajar sediakan, bisa berupa buku ya, bisa berupa modul dari guru, atau mungkin dari materi yang yang ada di Google Classroom yang disediakan oleh guru, atau mungkin kalian bisa cari sendiri ya di internet ya, banyak sekali sumber belajar di sana. Namun sekali lagi kalau mengambil di internet, kalian harus konfirmasi ke guru ya, apakah materi itu benar-benar sudah sesuai dengan yang seharusnya kalian pelajari. Karena siapapun bisa mengisi materi di internet. Jadi kalian harus hati-hati. Kemudian kalian harus selalu semangat ya, harus selalu semangat untuk belajar. Jadi jangan sampai malas-malasan. Kemudian yang ketiga adalah nikmati belajar ya. Jadi sesuatu itu kalau dinikmati tentunya kita tidak akan mudah lelah, tidak akan mudah bosan ya, karena kita menikmati ya. Maka sekali lagi nikmatilah belajar kalian ya. Jadi tidak hanya menikmati makanan atau minuman, tapi belajar juga perlu dinikmati. Kemudian yang ke-8 adalah pilih pendamping ya. Jadi bisa tadi dengan teman-teman berdiskusi, tapi juga diperlukan pendamping ya untuk belajar. Bisa orang tua kalian ya, bisa orang tua kalian, terutama orang tua kalian yang guru, apalagi mata pelajarannya sama dengan yang sedangkan pelajari, nah itu akan sangat membantu. Bisa juga kakak ya, kakak kalian yang mungkin sudah kuliah ya, atau yang berada di kelas lebih atas dari kalian, tentunya mereka punya pengalaman belajar. Nah, itu bisa juga diajak untuk mendampingi kalian. Kemudian yang ketiga bisa saja guru ya, guru. Jadi silakan saja kalian nanti menghubungi guru kalian masing-masing ya, guru mata pelajaran kalian masing-masing, bisa melalui WA ya, atau mungkin melalui media yang lain ya, untuk bisa menanyakan hal-hal yang mungkin kalian perlu tanyakan. Kemudian yang ke-9 adalah jangan lupa makan, minum, olahraga, dan istirahat yang cukup ya. Karena dengan makan, minum, olahraga, dan istirahat yang cukup, badan kalian nanti akan selalu sehat, segar, dan tentunya bugar ya. Jadi jangan sampai dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kalian tidak bisa menjaga badan kalian ya. Jadi jangan lupa untuk selalu makan, minum yang bergizi, olahraga, dan istirahat yang cukup ya, agar badan kalian tetap sehat, segar, dan bugar, sehingga tetap semangat untuk belajar. Dan yang ke-10, nah ini yang sangat penting ya, adalah beribadah dan berdoa ya. Karena dengan beribadah dan berdoa, kalian nanti akan merasa tenang ya, akan merasa tenang, tidak risau ya, tidak gelisah. Kemudian kalian akan percaya diri ya, akan percaya diri bahwa setiap orang memiliki kemampuan ya, memiliki potensi masing-masing yang bisa dikembangkan. Dan yang terakhir adalah kalian akan bisa menjadi para peserta didik yang optimis ya. Jadi optimis bahwa kalian bisa meraih cita-cita kalian yang kalian
tentu harapkan nanti di masa yang akan datang bisa tercapai. Demikian anak-anak materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses dan jangan lupa semboyan sekolah kita adalah Learn Today, Lead Tomorrow, Be the Best. Terima kasih perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.